Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Minggu 1 Juni 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ayat 38. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bulan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari pertama di bulan 6 2025 ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami. Kami akan mengangkat segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami dengan melandasinya akan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu saat ini Tuhan, kami semakin dikuat teguhkan dan firman-Mu boleh menjadi landasan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ayat 38. Firman Tuhan, Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu, kemah suci didirikan. Musa mendirikan kemah suci itu dengan meletakkan alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintangnya, dan mendirikan tiang-tiangnya. Ia membentangkan atap kemah di atas kemah suci itu dan memasang tudung kemah di atasnya lagi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ia mengambil loh hukum dan menaruhnya di dalam tabut itu. Ia memasang kayu-kayu pegusung pada tabut itu dan menaruh tutup pendamaian di atas tabut itu. Tabut itu dibawa Musa ke dalam kemah suci dan tabir penudung digantungkannya sebagai penyekat di depan tabut hukum itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menaruh meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara, di depan sisi luar tabir. Di atas meja itu, Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu. Di sisi selatan kemah suci, Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Di atas mezbah itu Musa membakar dupa yang wangi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan, dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, dan menuang air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat ke mezbah, mereka membasuh diri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu dengan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Awan menyelubungi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci.
sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik, sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah kehadiran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, seorang anak sangat membutuhkan kehadiran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian halnya dengan kehidupan orang beriman yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel harus membuat kemah suci agar kehadiran Allah tinggal bagi bangsa Israel. Kemah suci menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kemah suci atau miskan dalam bahasa Ibrani disebut juga Ohel Omet atau kemah pertemuan, merupakan tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Israel sejak mereka meninggalkan Mesir. Kemah suci dibuat dengan penuh penataan dan peraturan. Kata miskal berkaitan dengan kata Ibrani yang artinya tinggal, beristirahat, atau menetap, yang merujuk pada kehadiran Allah yang menetap. Itu berarti kemah suci besar peranannya untuk menunjukkan kehadiran Allah yang menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran Allah tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, namun melalui darah dan pengorbanan Kristus yang telah membela dua tabir bait Allah, menunjukkan bahwa sekat pemisah antara umat dengan Allah telah terbuka. Jika dulu hanya iman yang tidak najis yang dapat bertemu dengan Allah, maka kini melalui Kristus kita dapat merasakan kehadirannya dan datang kepadanya. Dengan demikian, Allah tidak sulit untuk ditemui. Datanglah kepadanya dan rasakan kehadirannya. Dia menetap dan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang kadang menjauh darinya. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti Ia meninggalkan kita, melainkan kita yang meninggalkan Dia. Ia senantiasa rindu berdiam di dalam diri dan hidup kita. Maukah kita memberikan tempat di dalam diri kita? Terpujilah Dia dalam kesetiaannya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memateraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk hari baru, bulan baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Biarlah dalam menjalani bulan ini kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini 1 Juni 2025. Di setiap jam ibadah kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya itu boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kiranya pemeliharaan Tuhan terus lanjutkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh bersukacita oleh karena
berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, perlengkapi setiap sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk segala keberadaan hidup kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun menyertai kami dalam menjalani kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.